يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan lanjutkan pengkajian kitab Tauhid di bab 20 halaman 76. Bab yang berjudul Ma Ja'a Fit Taghlidhi Fi Man Abadallaha 'Inda Qabri Rajulin Salihin Fa Kaifa Idza 'Abadah. Bab sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Jadi beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh ini Rasulullah bersikap keras terhadap yang seperti ini. Fa kaifa idza abadah, maka bagaimanakah jika orang saleh itu sampai level disembah? Beribadahnya kepada Allah aja, tapi di kuburan orang saleh itu aja sesuatu yang disikapi keras oleh Rasulullah. Maka bagaimana jika kalau sampai orang saleh itu disembah? Dikatakan dalam kitab, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja yang di dalamnya ada rupaka-rupaka. Ya, di dalam gereja tersebut ada rupaka-rupaka seperti tiruan atau patung-patung dan semisal itu. Sebagaimana sebagian atau banyak dari gereja sekarang seperti itu. Ya, jadi rupaka itu suar, gambar-gambar atau patung-patung model seperti itulah. Ya. Itu dilihat di negeri Habasyah di Ethiopia di Habasyah. Di dalamnya ada gambar-gambar dan patung-patung. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika idza mata fihim ar-rajulu as-salihu aw al-'abdu as-salih banau 'ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka as-suwar ulaika syirarul khalqi 'inda Allah. Ulaik, yaitu mereka itu orang-orang Nasrani tersebut. Idza mata fihim ar-rajulu as-salih aw al-'abdu as-salih, kalau ada orang saleh atau hamba yang saleh meninggal di kalangan mereka, maka banau ala qabrihi masjidah, mereka akan membangun di atas kuburannya sebuah rumah ibadah. Jadi di atas kuburannya dijadikan sebuah rumah ibadah. Wa sawwaru fihi tilka suwar, dan membuat di dalam rumah ibadah itu rupaka-rupaka itu gambar-gambar. Ulaika syirarul khalqi 'indallah, mereka itu sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah. Ini kata siapa?
Rasulullah. Nah, orang-orang yang mengklaim sekarang keturunannya Rasulullah SAW justru melakukan apa yang Rasulullah SAW katakan seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Ini kontras. Kemana hadis ini pergi dari lisan-lisan orang-orang yang mengklaim keturunan Rasulullah, sementara Rasulullah seperti ini sikapnya kepada orang yang beribadah di kuburan orang soleh, di kuburan orang soleh. Ya, diulangi sekali lagi. Ketika Ummu Salamah melihat di gereja daerah Ethiopia ketika itu, ternyata gereja tersebut ada gambar-gambar dan patung-patung orang-orang yang terkemuka dulu telah mati orang-orang. Ya. Maka Nabi SAW mengabarkan, menginfokan. Jadi Ummu Salamah lapor ke Nabi SAW akan hal ini, maka Nabi SAW bilang, "Ulaika idza mata fihim ar-rajul salih aw al-'abd salih, banu 'ala qabrihi masjidan." Mereka itu apabila ada orang saleh atau hamba saleh meninggal, mereka bangun di atas kuburannya sebuah masjid. Masjid di sini tempat ibadah, maka tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan tempat untuk mendekatkan diri kepada mayit situ. Dan membuat di dalam tempat itu suwar, yaitu gambar-gambar orang-orang saleh itu. Ini orang Nasrani seperti ini. Ya, dan Nabi SAW mengatakan tanpa ragu, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah. Ya. Bagaimana kalau misalnya sudah Nabi SAW menobatkan, Nabi langsung dari lisan beliau alaihi salatu wasallam menobatkan ini kelakuan orang-orang paling jelek. Nah, orang yang berperilaku seperti ini ternyata justru merasa keturunan Nabi atau merasa pengikut paling dekatnya nama Nabi SAW. Padahal kalau memang kita cinta Nabi SAW, kita ikuti Nabi SAW, bukan malah justru kita melakukan sesuatu yang kontradiktif dengan sabda Nabi SAW. Bahkan bertentangannya itu dari segi akidah dan ibadah. Ya, begitu juga. Maka hidup ini banyak sekali hal yang ironis dan kontradiktif dengan hakikat dan kebenaran. Yang kadangkala matahari di siang bolong disebut bulan, dan sesuatu yang terbang disebut kambing, bukan disebut burung. Udah gitu, kita tahu ada kaidah dalam bahasa Arab namanya likulli saqitin laqit. Likulli saqitin laqit. Untuk semua yang saqit, yaitu yang jatuh, pasti ada pemungutnya. Ya. Kalau bahasa Indonesia seperti itu kira-kira. Likulli saqitin laqit. Saqit itu sesuatu yang jatuh, uang, receh, itu pasti ada yang mengut. Nah, begitu juga dengan pemikiran. Ketika ada pemikiran yang menyimpang, ya ada yang memungutnya. Dan ketika pemungutnya atau penyimpangan tersebut dibalut dengan seolah-olah benar atas nama kebenaran, atas nama Nabi, atas nama salawat, atas nama mencintai keturunan Nabi SAW, maka ini syubhatnya lebih besar. Banyak kalangan awam yang terpedaya, tertipu, dan terkhianati pada hakikatnya. Karena banyak orang pengen jadi saleh, banyak orang pengen dekat sama Allah, banyak orang pengen berharap mendapatkan syafaat Nabi SAW, namun justru ditunjukkan jalan yang menyimpang, yang makin jauh darinya. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah di sini, beliau menghukumi mereka sebagai sejelek-jelek makhluk karena melakukan dua fitnah sekaligus. Fitnah di sini maknanya syarr, yaitu keburukan. Jadi fitnah itu ada beberapa makna ya kan dalam bahasa Arab. Dan dari semua makna fitnah dalam bahasa Arab tidak ada maknanya fitnah versi Indonesia. Kita kan kalau fitnah maknanya adalah menuduh tanpa bukti. Itu kalau dalam bahasa Arab namanya bukan fitnah, tapi namanya buhtan atau tuhmah. Hadza buhtanun athim, hadza buhtanun azim, itu buhtan
menuduh tanpa bukti atau menuduh dengan bukti yang invalid, itu namanya tuduhan atau itu namanya buhtan atau tuhmah. Adapun fitnah dalam bahasa Arab itu maknanya pertama asyarr secara mutlak, suatu keburukan dari semua sisi itu fitnah. Kemudian makna kedua dari fitnah adalah imtihan, ikhtibar, bala, ibtila, yaitu ujian atau cobaan, itu fitnah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah, sebagai ujian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian fitnah juga bisa maknanya talatumul asya, yaitu hal-hal yang saling menampar satu sama lain. Nah, itu juga fitnah. Jadi fitnah bisa beragam makna. Makna pertama yaitu asyarr secara mutlak, yaitu keburukan yang mutlak yang dari semua sisi itu enggak ada baik-baiknya atau generalnya itu buruk, yang menjadi fitnah. Kedua yaitu ujian. Dan yang ketiga yaitu talatum al-asya, hal-hal yang saling menampar satu sama lain, bergejolak, bergemuruh, maka ini fitnah. Maka ketika hidup seseorang bergejolak, itu berarti suatu fitnah buat dia, yaitu suatu ujian buat dia. Nah, kata Syekh Muhammad di sini, Nabi menghukumi mereka, menghukumi yaitu menghakimi, menilai mereka sebagai syirarul khalq, sejelek-jelek makhluk, karena melakukan dua keburukan besar sekaligus. Dua keburukan besar sekaligus, yaitu yang pertama fitnah memuja kuburan dengan membangun tempat ibadah di atas kuburan, dan yang kedua fitnah membuat suwar, yaitu rupa-rupa, gambar-gambar dan patung-patung. Jadi dua fitnah, dua keburukan sekaligus. Keburukan pertama ini menjurus kepada menuju kesyirikan, dan juga keburukan kedua. Ya, jadi Nabi SAW tidak ragu untuk menyatakan mereka adalah seburuk-buruk makhluk, dan ini perlu kita pelajari. Kenapa seburuk-buruk makhluk? Karena membangun dua fitnah, yaitu fitnah memuja kuburan dengan membangun tempat ibadah di atasnya. Yang kata Syekh Shalih Al-Fauzan, li'annahum fatahu lin-nasi baba syirki bihadzal fi'l. Karena mereka membuka pintu kesyirikan dengan perbuatan ini untuk orang-orang. Jadi dibuka pintu kesyirikan. Mereka lah yang membuka pintu kesyirikan ini. Jadi kalau misalnya ada orang yang dianggap saleh meninggal, kemudian dibangun di atas makamnya, yaitu ya mungkin kijing yang besar, dan bahkan dilantaikan, dimarmorkan, kemudian dijadikan seperti rumah, dan jumlah neonnya atau jumlah lampunya lebih dari jumlah lampu Indomaret. Ini terangnya terang banget. Ini bukan kuburan ini. Kuburan yang kita tahu dulu ketika di desa, di kampung atau di zaman dahulu, namanya kuburan yang gelap, udah kelas. Nggak ada orang kepentingan di situ kecuali ziarah kubur sementara. Itu pun nggak malam. Justru kalau ziarah kubur malam-malam itu dicurigai gitu. Tapi ini justru semakin malam semakin terang. Subhanallah. Ini kuburan model baru, ya. Dan ini membuka apa? Orang-orang seperti kemudian ditaruh di kuburan tersebut, yaitu gambar atau foto orang soleh ini, baik lukisan maupun hasil jepretan semasa hidupnya. Kemudian di print out, kemudian dijadikan dengan figura atau semisalnya, baik di kuburannya atau di bagian atasnya. Pokoknya ini semua kelakuan yang pada asalnya tidak ada asal dalam Islam, bahkan ini kelakuan orang Nasrani, dan kemudian kelakuan sebagian banyak dari orang Syiah seperti ini, dan sebagian dari orang Sufi dilakukan hal seperti ini. Dan di Indonesia hal seperti ini jamak terjadi, bahkan di kota metropolitan seperti Jakarta. Itu di beberapa ada situs yang seperti ini. Dan banyak pengikutnya, ajaibnya. Lalu di mana hadis ini bertempat di hati mereka? Termarginalkan hadis ini. Kalau kita hamparkan hadis ini, dan ini hadis riwayat Bukhari Muslim, lalu gimana menafsirkan hadis ini oleh mereka ini gitu loh. Sementara jelas-jelas ini yang dilarang secara keras oleh Rasulullah dengan mengatakan syirarul khalq indallah, seburuk-buruk makhluk di hadapan Allah. Ini yang dilarang oleh Rasul, malah justru ini yang menjadikan acuan dan tujuan sampai ada wisata religius yang sebenarnya ujung-ujungnya bisnis sebenarnya, tapi kalangan awam yang mereka itu tidak memiliki ilmu yang mapan,
Itu diputar otak, dicuci otaknya supaya apa? Supaya mencintai perbuatan-perbuatan yang justru dimurkai oleh Allah Ta'ala dan dijelekkan oleh Rasulullah SAW. Maka mereka, orang-orang ini, mereka membuka pintu syirik dengan perbuatan ini kepada masyarakat. Wa tasabbabu fi inhirafil ummah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, dan mereka menyebabkan penyimpangan di kalangan umat ini. Penyimpangan di kalangan umat ini. Jadi inhiraf, penyimpangan yang tadinya banyak dari kaum muslimin itu pengen jadi orang benar, seperti kita semua insyaallah pengen jadi orang benar. Maksud benar di sini adalah pengen jadi orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, pengen jadi orang yang selamat akidahnya, pengen jadi orang yang ibadahnya itu sesuai gitu loh, ibadahnya itu diterima oleh Allah. Itu kan kepinginan kita semua. Tapi kalau ketemu dengan we meet the wrong person, the wrong teacher gitu, kita bertemu dengan guru yang salah, kita bertemu dengan orang yang salah, kita bertemu dengan influencer agamis yang salah, maka yang terjadi apa? Justru kita bukan fanatiknya ke Allah dan Rasulnya, melainkan ke guru-guru atau syekh, ke kelompok, ke kuburan tertentu, dan seterusnya. Diperparah dengan apa? Dengan kita memiliki darah keindonesiaan, yang mana nenek moyang kita itu juga memiliki histori mendukung animisme, dinamisme, dan khurafat, takhayulat, dan hal-hal yang sifatnya mistis, perdukunan, penyembahan terhadap berhala, penyembahan terhadap kuburan. Itu sudah ada rootnya dan akarnya di nenek moyang kita zaman dahulu kala. Masih ada darah seperti itu, maka kemudian dia apa? Dikembangkan, dibangkitkan kembali dengan propaganda yang justru bertentangan dengan hadis Nabi SAW seperti ini. Itu sikap berlebihan kepada orang-orang saleh, mendekatkan diri kepada kuburan, beribadah di kuburan dan semisalnya. Maka jangan mungkin secara logika sederhana kita, mana mungkin DNA atau mana mungkin garis darah dan sejarah nenek moyang itu akan kembali lagi seperti dahulu kala, penyembahan terhadap selain Allah Azza wa Jalla. Itu mungkin. Dahulu kala di daerah Irak, Iran, ya, itu dahulu dikuasai oleh orang-orang Majusi, orang-orang Persia. Kemudian dakwah Rasulullah secara ekspansif menyebar, dan makin menyebarnya di daerah Persia ketika di kekhilafahan Umar bin Al-Khattab. Di kekhilafahan Umar bin Al-Khattab. Makanya orang-orang Iran sekarang, orang Syiah terutama umumnya, itu mereka sangat membenci Umar bin Al-Khattab dan mengkafirkan keumuman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nah, negara seperti Iran dan sebagian part of Iraq, ya, itu memang dikuasai dulunya adalah orang-orang Majusi, dan kemudian orang Persia. Tentu secara suku Persia, secara keagamaan dulu Majusi. Kemudian Islam berekspansi dan akhirnya daerah seperti Baghdad, daerah seperti Rai, Asfahan, itu menjadi religious countries, menjadi negeri-negeri yang religius dan menjunjung Islam yang tinggi, peradaban ilmu tinggi ketika itu di Baghdad. Begitu juga di daerah Rai. Makanya antum pernah mendengar nama ulama namanya Razi. Razi itu bukan nama asli ulama itu. Nama asli ulama bisa Muhammad, bisa Abu Bakar atau lainnya. Tapi Razi itu adalah suatu nama nisbat kepada daerah yang itu namanya Rai. Suatu daerah namanya Rai sekarang ada di negara Iran. Begitu juga ada Asfahan. Asfahan pakai ba atau pakai fa sama. Asfahan atau Asbahan itu juga daerah di negara Iran sekarang. Nah, qadarullah para ulama, kalau antum lihat di daerah Razi, ya, ada Fakhruddin Razi, ahli tafsir, walaupun dia ahli filsafat, ahli kalam, dan banyak hal-hal yang dinotis dari kesalahan-kesalahan beliau, tapi secara keumuman diakui oleh banyak kaum muslimin beliau ini merupakan pakar dan ulama. Oke. Ada juga Razi dari segi ahli hadis, ada juga Razi dari segi kedokteran dan scientific juga ada. Ya, itu juga ada. Tapi kemudian sekarang kenapa daerah Iran dan bagian dari Irak itu adalah daerah yang dikuasai oleh Syiah. Dan Syiah itu dianggap sekarang oleh Ahlus Sunnah keluar dari Islam pada umumnya, dan
sebagai majusi dari umat ini. Ya, mereka membangkitkan semangat Persia. Taib, penyimpangan orang-orang Syiah daripada sunnah itu sangat jauh sekali. Bahkan sebagian dari mereka, dan kalau antum perhatikan daerah seperti atau negara seperti Iran, kesyirikan yang terjadi di sana, dan juga sebagian besar atau banyak dari daerah Lebanon, yang mana mereka melakukan kesyirikan dan menyembah selain Allah Azza wa Jalla, bahkan ya mengagungkan Ali bin Abi Thalib lebih dari maqam sahabat. Dan banyak sekali hal-hal yang kalau antum detailkan betul-betul antum ketahui betul-betul, maka antum akan dapatkan mereka betul-betul jauh dari petunjuk Allah dan Rasulullah. Bahkan dianggap muslim aja udah enggak pantas, ikhwan. Kesyirikan yang terjadi pada mereka. Dan mereka adalah kuburiyun, yaitu pemuja kuburan. Antum lihat aja kuburan-kuburan di Iran seperti apa. Cari mungkin di Google atau di YouTube kuburan-kuburan di Iran seperti apa. Dan kemudian partai-partai politik, di antaranya tentu termasuk anggap ormas seperti Hizbullah di London, di Lebanon. Yang mana ini kiblatnya apa? Syiah, jelas ini Syiah sekali. Ya. Dan juga Iran secara umumnya itu Syiah. Dan ibu kota Iran Tehran. Itu Teheran, itu bahasa internasionalnya, tapi kalau di bahasa Arab kan sebenarnya dari apa? Tehran. Artinya apa? Suci. Suci dari apa sebenarnya? Suci dari masjidnya Sunni. Enggak ada masjid Sunni di daerah Teheran. Di satu kota Teheran tidak ada masjid Sunni seperti ini, enggak ada. Semua masjid Syiah semuanya. Diberantas orang-orang Sunni di sana. Dan kemudian juga Syiah di Suriah sebelum terjadi revolusi Suriah. Bagaimana Bashar al-Assad itu adalah seorang Syiah Nusairiyah yang lebih mengerikan lagi. Ala kulli hal di sini maksudnya adalah ikhwan, akar Persia mereka bangkit. Yang tadinya awalnya setelah ekspansi Islam di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab itu menyebarkan dakwah Islam sesuai ajaran sunnah, kemudian menyebar alhamdulillah, akhirnya Persia menjadi salah satu daerah yang banyak sekali kota-kota peradaban ilmu di situ dan ulama. Namun ketika dibangkitkan kembali sinkritisme dan juga akar kemajusian awal di Persia dulu, maka setelah beratus tahun para ulama sunnah di sana akhirnya mulai berganti sekarang menjadi apa? Syiah, yang itu ada sisi kembali ke akar kepersiaan Majusi dahulu kala. Ala kulli hal, ringkasnya adalah kenapa Anda menyinggung ini? Karena apa? Karena DNA atau sejarah awal nenek moyang itu, kalau misalnya kita mulai lepas dari sunnah Nabi SAW, maka kita kembali ke root awal nenek moyang kita. Ya begitu jemaah. Siapapun itu, baik individu, keluarga, masyarakat, kota, bahkan sampai skala negara. Jika suatu balad itu sudah menyingkirkan hal-hal yang yaitu berasal dari tataran dahulunya, yaitu nenek moyangnya dari khurafat, kesyirikan, kekufuran, diganti dengan Islam, alhamdulillah. Tapi ketika sudah mulai mengendor akidahnya, amalannya mulai mengendor, lama-lama digerogoti dan akhirnya kembali lagi seperti dahulu kala, bahkan bisa lebih parah atau lebih buruk lagi. Ya. Coba antum lihat bagaimana Andalusia. Dahulunya sebelum ada kaum muslimin di Andalusia, sebelum ada dakwah di sana, sebelum ada bukan kerajaan tapi pemerintahan kaum muslimin dan juga rakyatnya, itu ulama banyak. Namun ketika sudah mulai longgar, sudah mulai ada yang minuman keras, kemudian juga maksiat dilestarikan, mulai kendor dari sunnah Nabi, jauh dari sunnah Nabi, cinta dunia dan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala balikkan, malah justru terjadi pengusiran besar-besaran terhadap kaum muslimin. Dan orang-orang Latin berhasil, Spanyol Latin berhasil mengusir kaum muslimin, dan yang stay di situ dari kaum muslimin dipaksa untuk ikut agama Katolik atau Nasraniyah. Dipaksa semuanya. Jadi enggak tersisa orang yang bisa menzahirkan keislaman di tanah Andalusia ketika itu. Kenapa? Kendornya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali ke seperti yang dahulu kala, bahkan lebih parah lagi dan lebih sadis lagi kekufurannya.
Begitu jemaah sekalian. Ya, maka seseorang ketika menjadi sebab penyimpangan umat, yang tadi umat udah mulai benar, dia menjadi sebabnya dengan membuka pintu-pintu bid'ah, membuka pintu-pintu syirik, maka dia akan bertanggung jawab nanti, bertanggung jawab. Ya, na'udzubillah min dzalik. Wa ma hadatsa syirku fi hadhihi al-ummati illa bisababil bina'i 'ala al-qubur. Dan tidaklah terjadi kesyirikan di umat ini kecuali dengan sebab pembangunan sesuatu di atas kuburan itu, sebab awalnya. Di umat ini tidak terjadi kesyirikan kecuali diawali dari apa? Dengan sebab pembangunan di atas kuburan. Dan diformalisasikan kuburannya harus kuburan orang soleh atau dianggap soleh, minimal populer lah. Karena kalau kuburannya kuburan orang nggak kenal, itu orang juga nggak mau untuk beribadah di situ. Namun ini karena orang soleh. Terus ada cerita-cerita gini dulu waktu masih hidup kayak gini, ya cerita khurafat atau cerita-cerita yang dongeng. Maka tidak heran jika kita mendapatkan di video-video pendek atau di kajian-kajian sebagian dari mereka itu dengan mudahnya menceploskan cerita-cerita yang di luar akal. Cerita-cerita yang anak kecil aja ketawa untuk mempercayainya. Tapi kok berani-berani menceritakan hal-hal khurafat tentang guru-guru mereka yang sudah wafat, bahwa saya dulu ketika masih hidup begini. Itu supaya apa? Untuk membius orang-orang, membrainstorming dan juga mengiluminati dalam bahasa kutip orang-orang supaya apa? Kagum dengan fulan almarhum ini, sehingga termotivasi untuk beribadah di kuburan orang yang dikeramatkan atau dikultuskan ini, dan menganggap bahwasanya beribadah dan berdoa di kuburan keramat ini itu lebih afdal dibandingkan berdoa di tempat lain, bahkan di masjid sekalipun. Ya. Kemudian Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak diambil nyawanya, beliau pun segera menutupkan kain di atas mukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi di atas muka sendiri. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak wafat ini, lalu beliau menutupkan kain di atas wajahnya. Kemudian beliau buka lagi kain itu ketika terasa menyesakkan nafas. Ketika beliau dalam keadaan sesulit itu, sepayah itu, karena beliau manusia seperti kita, mengalami juga penderitaan dan ujian, maka beliau bersabda pas di momentum yang betul-betul sulit. Beliau berkata apa? La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya, isn't this enough gitu? Apa ini tidak cukup? Hadis ini udah jelas-jelas. Bahwasanya kalau di antara kaum muslimin mendewakan atau mengkeramatkan kuburan-kuburan orang saleh dan beribadah di situ, maka tidakkah dalil ini udah menjadi hal yang mencukupi pelarangan hal itu, yaitu menjadikan kuburan orang saleh sebagai tempat ibadah? Ini udah cukup jelas, terang benderang. Makanya ikhwan, kitab tauhid ini, kitab berjudul kitab tauhid ini, itu paling mereka anti sebenarnya dengan kitab ini. Kenapa? Karena ada hadis-hadis seperti ini di sini. Hadis-hadis yang hampir sulit, yang sangat sulit untuk keluar dari lisan penceramah dari kalangan itu. Dan hadis-hadis yang not acceptable di telinga-telinga mereka, paling hadis Nabi SAW. Mau dikemanakan ini hadis? Oke, hadis ini dijadikan bahan ceramah. Oke, hadis ini terdengar di telinga mereka, tapi kemudian ditafsirkan ke tafsiran lainnya. Yang mana tafsiran tersebut mengkaburkan atau mengaburkan dari hakikat yang jelas sekali terang benderang, bahkan bagi orang awam sekalipun bisa membaca sendiri dan bisa berpikir sendiri bahwasanya ini hadis ini secara gamblang melarang apa yang terjadi dari dulu sampai sekarang, yaitu menjadikan kuburan orang-orang saleh sebagai tempat untuk ibadah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memperingatkan agar perbuatan mereka dijauhi. Dibangun biar suaranya enggak ada. Memperingatkan agar perbuatan mereka dijauhi, dan seandainya bukan karena hal itu, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan atau dikuburkan di tempat terbuka, hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan tempat ibadah. Jadi kalau sekarang kuburan Rasulullah SAW
tidak di-hide, tidak disembunyikan, maksudnya di tempat terbuka, kira-kira bakal diapain sekarang? Ini ditutup aja ikhwan, ditutup aja, udah benar-benar ditutup ya. Disekat dengan beberapa sekatan sehingga area tersebut tidak bisa menjadi area masjid. Jadi masjid Nabi, kuburan Nabi alaihi salatu wassalam, kuburan Abu Bakar, kuburan Umar, itu di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, yang mana itu sudah dikhususkan sebagai kuburan dan diberi sekat, tidak sebagai masjid. Maka orang yang sholat di Masjid Nabawi itu beda, bukan sholat di masjid yang ada kuburannya, itu bukan bagian dari masjid, bukan bagian dari masjid, makanya dipisahkan areanya itu, dikhususkan, bukan bagian dari masjid. Kita kan ketika misal dari Raudhah, kemudian mungkin keluar dari daerah Raudhah itu, kemudian mungkin kita mau ziarah ke kuburan Nabi SAW, maka kita cukup ya berselawat dan sebagaimana kita ziarah ke kuburan kaum muslimin. Nah, kita tidak berdoa khusus di situ. Misalnya, wah ini karena kuburan Nabi berarti lebih magnificent doa kita, lebih mustajab, lebih mujarab. Enggak. Ziarah kuburan Nabi kata para ulama, betul seperti fadilah semua ziarah kubur. Ya, memang ini yang kita kubur, yang kita ziarahi kuburan Nabi SAW. Dan kita ketika salawat, maka ada limpahan pahala dengan jalan kita, betul. Tetapi lebih dari itu tidak. Antum tidak bisa atau tidak diperkenankan untuk berdoa apalagi sampai meminta kepada Rasulullah SAW. Ada dua hal. Antum berdoa karena merasa ini kuburan Nabi, pasti lebih mustajab, enggak. Bahkan doa di Raudhah lebih afdal. Ya. Jadi bukan di kuburan doanya. Di Raudhah fadal, silahkan. Di Masjid Nabawi pada umumnya itu lebih afdal. Itu satu. Ada yang kedua, doanya mintanya ke Nabi. Nah ini baru syirik. Karena Nabi SAW telah wafat, tidak diminta-mintai, nggak bisa. Apapun permintaannya nggak boleh. Makanya ada petugas-petugas di depan kuburan dan makam Nabi SAW dan makam sahabat itu, yang mana ketika ada orang menengadahkan tangannya dan seperti meminta kepada Rasulullah, itu langsung dilarang oleh mereka. Kenapa? Karena seperti ini syirik. Dikhawatirkan ini orang berbuat syirik, maka nggak boleh. Ya, begitu. Dalil-dalil pengkhususan ziarah kubur Nabi, dalil-dalilnya itu kalau nggak dhaif atau maudhu', palsu atau dalil-dalil yang lemah. Maka dianjurkannya menziarahi kubur Nabi itu pakai dalil umum, dalil penganjuran ziarah kubur pada umumnya. Dalil ziarah kubur pada umumnya. Sama seperti ziarah kuburan kaum muslimin, itu dalilnya sama. Adapun dalil-dalil spesifik keutamaan ziarah kubur Nabi, maka tidak ada yang sahih dari sisi sanad. Itu kalau enggak dhaif atau maudhu', palsu atau lemah. Taib. Lalu gimana dong? Nah, di sini ikhwan, seorang ulama Syafi'i ya, Tajuddin As-Subki, semoga Allah Ta'ala maafkan kita dan beliau dan semua dari kaum muslimin, itu membuat kitab yang mendukung dan mengusung ulasan dianjurkannya safar untuk ziarah kubur Nabi SAW. Lalu Ibnu Abdul Hadi membuat kitab yang membantah kitabnya As-Subki ini. Ya, jadi ada ulama Hanbali namanya Ibnu Abdul Hadi, Ar-Radd ala As-Subki, ya, bantahan untuk As-Subki dalam masalah ziarah kubur Nabi, yaitu dalam masalah dianjurkannya pergi atau safar demi ziarah kubur Nabi. Maka yang sahih adalah kalau misalnya antum pergi jauh dan safar demi ziarah kubur Nabi, maka ini enggak boleh. Niatan ini tidak boleh. Tapi ketika antum sampai di Madinah terus ingin menziarah kubur Nabi, maka ini boleh. Dua hal yang berbeda dan mudah sekali untuk dibedakan. Orang yang safar jauh demi ziarah kubur, maka ini enggak boleh. Mau kuburan Nabi mau kuburan sini enggak boleh. Karena ada hadis yang melarang hal itu. La tushaddur rihal illa li thalath. Tidak boleh mengikat ya kendaraan atau maksudnya untuk bersafar kecuali ke tiga tempat. Bersafar dalam rangka ibadah ke zat tempat kecuali tiga tempat aja yang boleh. Yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Karena zat tempatnya.
Nah, orang-orang yang safar demi zat kuburannya kemanapun, itu safar yang tidak boleh. Termasuk wisata-wisata religius demi ke kuburan fulan untuk apa? Untuk tawasulan di situ, untuk istighatsahan di situ, untuk istighatsah kubur di situ, untuk mungkin nyari wangsit di situ, atau apapun alasannya, yang penting dia berdoa di situ dengan cara safar, pergian jauh, maka ini perbuatan yang haram, bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Walaupun ngaku keturunan Nabi, kita itu sekarang ibrahnya udah zaman internet seperti ini. Kalau masih mengandalkan yang penting keturunan Nabi, antum asan balik aja deh ke zaman entah kapan. Kita udah zaman seketika semua secara belatan terbuka, semua kebenaran bisa dipahami, bisa dicari, digali kalau ada orang mau dan dapat hidayah. Tapi ketika orang maunya takhalluf, keterbelakangan diri dari kebenaran, dia hanya pengen fanatisme dengan apa yang menurut perasaannya aja itu benar, dan nggak mau secara objektif atau secara ilmiah untuk dibuktikan kebenarannya, maka ini sepertinya orang masih pengen ke keterbelakang aja. Kalau kajian ke belakang aja terus, ke WC aja terus, udah nggak usah ngaji dah. Kalau kayak gini mah caranya. Tapi semua amalan itu kalau tidak divalidasi oleh dalil, bahkan bertentangan dengan dalil, maka khalas, tinggalkan. Ya. Maka khalas, tinggalkan. Nah, kemudian ziarah itu yang ke kubur, siapapun, kuburan apapun itu, kalau dia untuk beribadah di tempat itu, tujuannya zat kuburan tersebut untuk beribadah di tempat tersebut, maka ini dilarang dalam Islam. Dalam Islam karena apa? Karena dia safar demi ibadah di zat tempat tersebut. Ini tidak benar, tidak boleh. Itu yang kuburan, ya. Apalagi yang cuma level petilasan. Ya, cuma level petilasan. Apalagi juga ternyata yang disafarkan atau tujuan safarnya adalah kuburan orang fasik atau kuburan orang yang jauh dari agama. Kuburan orang yang jauh dari agama. For example, misalnya sebagian dari orang mengkeramatkan kuburan Susana misalnya. Iya, coba antum cari aja, search aja itu ada. Karena apa? Karena ada sisi mistis di situ. Ya karena ya background latar hidupnya dulu seperti apa kan, jadi bintang film seperti itu. Kemudian ketika setelah wafat, maka ada hal-hal mistis yang tersebar mungkin di kalangan orang-orang yang pecinta mistik ya. Nah, kemudian safar demi itu, maka ini bahkan menjurus pada syirik. Buat apa coba? Ini kan orang juga bukan muslim, bukan muslimah ya. Atau ke kuburan sebagian yang mungkin terkenang karena era 90-an atau karena ini orang populer, padahal nggak ada sama sekali kaitan dengan agama, misalnya ke kuburan di Kardila misalnya. Tujuannya apa antum? Ana pengen ziarah aja, mendekatkan diri pada Allah. Ya akhi, antum kuburan mbah antum di samping rumah antum juga itu lebih afdal. Ngapain jauh-jauh sana? Maka ini karena zat kuburannya. Ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Bahkan sampai kalau misalnya antum merasa pengen safar ke suatu masjid karena masjidnya, ini juga nggak boleh sebenarnya. Yang itu kata Nabi SAW, la tusaddur rihal, dilarang safar dalam rangka ibadah kepada zat tempat tertentu kecuali 3 doang. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Ya udah gitu, 3 itu aja. Nah, seperti misal antum menganggap ada fadilah tertentu untuk sholat di misal saja di Masjid Jogokarian misalnya. Kalau sholat di situ ada keutamaan tertentu. Ini nggak ada. Sama sama masjid lainnya, sama sama masjid desa, sama. Maka kalau misalnya antum ke sana murni demi hanya ibadah di situ doang, maka ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Adapun kalau ada hal lain seperti pengen tahu, pengen meliput saja, ini bukan dalam rangka masalah ibadah kalau seperti ini. Begitu, dan bukan dalam rangka merasa ada fadilah khusus secara zat di tanah ini atau di area ini atau di masjid ini. Masjid Jogokarian dengan Masjid Al-Ikhlas Office Aid itu derajatnya sama-sama masjid. Bahkan Masjid Office Aid ini dengan Masjid Istiqlal sama-sama masjid. Sama-sama masjid. Keutamanya sama. Antum masuk baca Allahumma harus masuk dulu baru Anda bisa baca itu. Kebiasaan. Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Keluar masjid juga Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka
min fadlik. Udah sama seperti masjid lainnya. Dari segi itu, keutamaan salat berjamaahnya sama, 27 derajat, sama. Kata adapun kalau Masjid Haram masjid ini baru beda. Ya. Tapi masjid lainnya sama. Masjid di kampung antum yang sepi, bukan meremehin, tapi di kampung antum mungkin yang sepi, yang kadang zuhur sama asar, kadang cuma imam sama makmum satu orang doang, itu juga sama manzilahnya seperti masjid-masjid lainnya. Maka enggak bisa dibedain. Maka enggak boleh kita membedakan masjid tertentu. Apalagi kalau diyakini dengan hal-hal lain seperti ini masjid dulu petilasannya Sunan Fulan. Ini masjid di sini ada kuburan Sunan Fulan. Kalau sampai ada keyakinan seperti ini atau tambahan ekstra akidah atau anggapan lain, maka ini masuk dalam bid'ah dalam akidah dan juga dalam amaliyah. Begitu teman-teman sekalian, rahimakumullah. Ya, jadi harus terus diingatkan kaum muslimin. Ya, udah banyak orang terpedaya dan tertipu dalam masalah ini. Ya, sementara sekarang zaman internet, yang mana semua dalil antum bisa dapetin, tanpa harus jadi ulama bahkan, tanpa harus jadi ustadz bahkan. Bahkan kadang-kadang kalau antum misal cari di AI, aplikasi baik itu Gemini, ChatGPT atau lainnya, dalil larangan gini, ketemu insyaallah. Sebegitu gampangnya sekarang itu. Sama seperti di Google, dan juga Google memakai AI juga sama, semua clear, semua belatan, terang benderang, jelas. Nah, tapi sebagian dari kaum muslimin belum Allah Ta'ala kasih hidayah, itu masalahnya. Namun tidak dikasih hidayah oleh Allah Ta'ala kadang-kadang karena ada sebab. Mungkin dosa yang berlarut, mungkin arogansi dan kesombongan, mungkin ada kepentingan dunia sehingga hidayah itu gak datang, dan seterusnya. Tapi orang yang berusaha jujur pada Allah, orang yang kalau dia baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dengan hatinya juga, orang yang ketika dibacakan oleh imam ayat tersebut kemudian dibilang amin dengan betul-betul, Allah Ta'ala akan kasih hidayah dan Allah lembutkan hatinya. Ya, kita mohon pada Allah Azza wa Jalla hidayah agar tidak terperosok dan tidak terjatuh ke lubang yang sama. Jangan sampai lubang yang sama dan lubang yang lebih buruk daripada lubang-lubang sebelumnya dan jurang yang lebih dalam daripada sebelumnya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.